Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali. Selamat hari Minggu kami sampaikan kepada Anda sekalian. Kiranya berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Hari Minggu 3 Mei 2020 adalah hari Minggu Paskah yang keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 14a, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai 41. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Petrus, pasal 2, ayat 20b sampai 25. "Tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pemenang. Kita kerap mendengar berita dan informasi tentang para pemenang hadiah Nobel. Sejarahnya, hadiah Nobel itu diprakarsai oleh Alfred Nobel pada tahun 1833, seorang penemu dinamit, industrialis Swedia yang karena kepeduliannya kepada manusia dan dunia menandatangani apa yang disebut wasiat Alfred Nobel pada tanggal 27 November 1895 untuk memberikan hadiah kepada para ilmuwan yang telah berjasa bagi dunia dan orang-orang yang berjasa bagi kemanusiaan dan perdamaian. Hadiah Nobel diberikan pertama kali pada tahun 1901 untuk bidang sastra, fisika, kimia, dan obat-obatan. Orang yang kita kenal misalnya Mother Teresa pada tahun 1979, Dalai Lama 1889, Jimmy Carter, Barack Obama. Mereka menerima hadiah Nobel bukan karena kepentingannya, tetapi karena kepentingan kemanusiaan dan perdamaian. Saudara-saudariku terkasih, Yesus tak sebanding dengan para pemenang hadiah Nobel untuk kemanusiaan dan perdamaian. Ia adalah Tuhan yang memberi segala hadiah yang tertinggi, yakni hadiah keselamatan manusia dan dunia. Yesus berkata, Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau Yesus berkata
bahwa Ia adalah pintu, itu sama dengan mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Orang yang tidak menemukan pintu tentu tidak bisa memasuki rumah. Ia yang menemukan pintu tentu bisa masuk ke dalamnya. Yesus adalah pintu keselamatan, gerbang surgawi bagi orang yang percaya. Namun jalan yang ditempuh Yesus bukanlah jalan yang ditempuh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jalan mereka jahat, tidak membawa orang kepada keselamatan, tetapi malah kepada kesusahan. Jalan Yesus adalah jalan pengorbanan diri untuk keselamatan umatnya. Yesus telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita semua, serentak menebus dosa-dosa kita dan menghantar umat manusia kepada Bapanya. Saudara terkasih, jadilah pemenang bukan dengan cara menjatuhkan sesama, tetapi menyelamatkannya. Semoga demikian. Amin.